Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jemaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan, sehingga pada malam hari ini setelah kita menunaikan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tafakuh kita, ya, dalam usaha kita untuk lebih memahami agama Islam, terutama yang berkaitan dengan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Maka dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan bimbingannya, hidayah serta taufik darinya, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian membahas kitab yang meskipun itu adalah kecil tetapi syarat akan faidah, yaitu Mukhtasar Abi Syuja' atau juga yang disebut dengan Matan Al-Ghayah wa Taqrib, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah membaca tentang benda-benda yang najis yang sebagiannya itu bisa disucikan, seperti bangkai yang kulitnya masih bisa dimanfaatkan apabila dia disamak, kecuali bangkai dari anjing maupun babi atau peranakan dari keduanya atau peranakan dari salah satu dari keduanya. Kemudian pasal yang berikutnya adalah ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuz. Apa yang diharamkan dari penggunaan bejana-bejana ataupun perabotan-perabotan, dan apa yang diperbolehkan. Jadi Masya Allah, ya, luar biasa. Dalam agama kita tidak sembarangan memakai perabot itu diperbolehkan, karena hukum asal kita berada di dunia ini itu bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk beribadah. Sehingga kita tidak boleh melampiaskan kesenangan kita kepada apapun yang kita sukai,
tapi kita harus melihat terlebih dahulu apakah hal tersebut diperbolehkan maupun atau tidak. Kalau diperbolehkan ya silahkan, nggak masalah. Tetapi kalau diharamkan kita berusaha untuk menjauhinya. Qala al-mu'allif rahimahullah, beliau mengatakan wala yajuzu isti'malu awani dzahabi wal fiddah, dan tidak diperbolehkan penggunaan bejana-bejana atau perabot-perabot yang terbuat dari emas maupun perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan diperbolehkan menggunakan perabot-perabot tersebut jika terbuat dari yang selain keduanya. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan makan dengan piring misalnya, atau gelas, atau sendok. Dan ini biasa digunakan pada zaman dahulu, khususnya para raja-raja untuk menunjukkan status atau status sosial mereka, bahwasanya mereka itu lebih tinggi dibanding masyarakat biasa. Maka itu mereka terkadang makan dengan perabot yang berasal dari emas dan perak. Nah, pelarangan ini datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Kata Hudzaifah, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talbisul harira walad dibaj, janganlah kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutera. Wala tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah, dan janganlah engkau meminum dengan perabot yang berasal dari emas dan perak. Kenapa? Kata Nabi, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya emas dan perak tersebut itu diperuntukkan bagi mereka, yaitu orang-orang kafir ketika di dunia, dan diperuntukkan bagi kalian ketika di akhirat. Jadi di sini ada isyarat bahwasanya nanti gelas, piring, gelas, sendok dan yang lainnya yang digunakan di akhirat oleh orang-orang yang beriman adalah berasal dari emas. Nah, adapun bagi orang kafir maka terserah. Di sini disebutkan oleh Nabi, fa innaha lahum, itu bagi mereka di dunia. Hanya kalau orang tidak beriman itu mereka bebas-bebas saja mau menggunakan apapun, tidak ada aturan. Tetapi sebagai seorang muslim maka tidak bisa disebut sebagai seorang muslim kecuali dia orang yang tunduk. Tunduk dengan apa? Tunduk dengan aturan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di riwayat Muslim, yang tadi Bukhari dan Muslim. Di dalam Muslim, alladzi yashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang meminum dari bejana yang terbuat dari emas maupun perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sungguhnya akan dikocok-kocok. Yujarjir itu adalah suara yang terdengar ketika air itu dikumurkan di dalam mulut. Jadi ketika berkumur itu kan terkadang ada suara. Nah, itu disebut dengan yujarjir. Tetapi yujarjir yang terjadi di sini adalah yujarjir pada yang terjadi di neraka jahanam pada perut orang-orang yang memakan atau meminum melalui bejana-bejana tersebut dari emas maupun perak.
Maka dari sini ya, kita bisa mengambil pelajaran ya, karena larangan ini ya, itu terdapat ancamannya, terdapat ancaman yang keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut termasuk dosa besar. Jadi para ulama ketika mengkategorikan apakah ini dosa besar ataupun ini dosa kecil, itu dilihat apakah larangan tersebut ada ancamannya tidak. Ada ancaman dengan neraka atau berisi laknat atau berisi kecelakaan atau tidak. Kalau ada itu berarti menunjukkan bahwasanya hal tersebut, perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Maka di sini disebutkan bahwasanya tidak diperbolehkan menggunakan ya, perabot-perabot yang berasal dari emas maupun perak. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya kalau perabot-perabot tersebut atau kita mempunyai perabot yang berasal dari emas dan perak tapi tidak kita gunakan sebagai untuk digunakan seperti kegunaan asal dari benda tersebut. Misalnya gelas kan dipakai untuk minum, sendok dipakai untuk makan ya. Demikian juga piring dipakai untuk makan misalnya. Benda-benda tersebut kita miliki tetapi hanya sebagai perhiasan, kita pajang di lemari dan yang lain sebagainya. Maka ya, di antara ulama di madhab Syafi'i, di antaranya adalah Syekh Abu Bakar yang menulis salah satu syarah dari kitab Abu Syuja ini yang kami gunakan di sini ya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar ya, Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Husani Asy-Syafi'i ya. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya hal tersebut juga diharamkan. Beliau mengatakan ya, wa kadza yahrumu tazyinul hawanid wal buyut wal majalis bi awanid dhahabi wal fiddah. Hadza huwa shawab. Dan beliau menyebutkan dalam hal ini ada perbedaan pendapat, tetapi pendapat yang benar adalah bahwasanya haram hukumnya menjadikan atau menghiasi toko-toko atau rumah-rumah atau tempat-tempat duduk, misalnya di ruang tamu atau di ya pokoknya ya, tempat-tempat yang biasa digunakan untuk berkumpul. Itu tidak diperbolehkan pula tempat-tempat tersebut dihiasi dengan emas ataupun perak. Jadi diletakkan di lemari kacanya misalnya piring-piring maupun gelas-gelas dari emas. Dan beliau mengatakan wajawazahu ba'dul ashab. Dan sebagian dari ulama-ulama Syafi'iyah yang lain itu membolehkan wa huwa ghalat, tetapi itu adalah sebuah kesalahan. Kata beliau di kitab Kifayatul Akhyar ini. Nah, lalu pertanyaannya gimana kalau ngambil air dengan bejana yang berasal dari emas? Misalnya kita punya ember atau gayung dari emas misalnya, kemudian dipakai untuk ngambil air, kemudian berwudu dengan air tersebut. Maka beliau menyebutkan ya, dia telah bermaksiat. Secara wudunya sah, tetapi dia telah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ya, bisa kita ambil pelajaran ya, bahwasanya meskipun dalam hal ini terdapat perbedaan ulama, tetapi sebagai bentuk kehati-hatian alangkah baiknya jika kita meninggalkan hal tersebut. Mungkin ya, ada sebagian yang mengatakan diperbolehkan, tidak masalah.
Tetapi itu beresiko. Kalau ternyata yang benar di sisi Allah itu adalah bahwasanya tetap dilarang, maka kita mendapatkan dosa waliyadzubillah, meskipun tentu saja dosanya berbeda dengan yang menggunakannya sebagai mana mestinya. Karena itu terdapat ancaman yang sangat besar. Karenanya beliau Al-Imam Abu Bakar juga mengatakan dan tidak selayaknya bagi orang yang terbiasa membuat perabot-perabot ini tidak membuatnya dari emas, meskipun diketahui itu tidak dipakai untuk makan dan minum, melainkan untuk berhias misalnya. Karena kalau penggunaan emas itu diperbolehkan untuk berhias kalau untuk perempuan. Tapi kan nggak ada perempuan yang berhiasnya itu pakai gelas emas misalnya, pakai kalung kemudian cantelannya gelas emas ya. Itu kan nggak, jarang. Tapi kalau emasnya berupa anting misalnya atau cincin ya, itu sudah umum atau lumrah untuk berhias, maka insya Allah tidak mengapa. Jadi kalau perempuan tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Baik. Lalu bagaimana kalau yang digunakan itu perhiasan lain tetapi bukan dari emas dan perak, misalnya dari permata atau dari intan atau dari zamrud ya. Maka terdapat perbedaan pula, tetapi di sini Syekh Abu Bakar lebih cenderung kepada bahwasanya itu tidak mengapa, tidak haram, artinya boleh. Karenanya di sini disebutkan wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan diperbolehkan menggunakan bejana-bejana yang selain dari keduanya. Wallahu ta'ala. Baik, kemudian pasal yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan siwak. Faslun isti'malu alati siwak. Pasal ya, penggunaan alat untuk bersiwak. Qala al-mu'allif rahimahullah, was-siwaku mustahabbun fi kulli halin, dan bersiwak hukumnya dianjurkan dalam setiap keadaan. Jadi kita bersiwak itu kapan saja diperbolehkan, illa kecuali hanya satu keadaan saja yang dimakruhkan untuk bersiwak. Apa itu? Illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali waktu setelah zawal. Zawal itu waktu setelah matahari bergeser dari puncaknya. Jadi matahari di atas kemudian bergeser ke arah barat, sudah tidak sejajar lagi ya. Kalau di atas berarti tidak ada bayangan, tetapi kalau sudah geser kemudian bayangan sudah ada di timur karena mataharinya sudah bergeser ke barat, maka itu disebut dengan zawal. Maka setelah zawal bagi orang yang berpuasa, maka ketika itu hukumnya menjadi makruh. Baik. Namun selain dari itu sangat dianjurkan sekali. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabb. Siwak itu mendatangkan kesucian bagi mulut dan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sangat dianjurkan sekali untuk bersiwak selain pada keadaan tersebut, yaitu ketika seseorang sedang berpuasa kemudian matahari itu telah
condong ke barat, maka dimakruhkan. Namun ya, ini juga makruhnya tidak secara mutlak makruh ya. Karena di mazhab sendiri itu berbeda pendapat ya. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Abu Bakar Al-Husaini bahwasanya makruhnya itu bagi orang yang berpuasa jika dia sedang berpuasa dan keadaan mulutnya itu telah berubah sedangkan dia tidak tidur. Tetapi kalau dia tidur kemudian dia mengira bahwasanya keadaan mulutnya itu berubah menjadi bau disebabkan karena tidurnya, sehingga kita menggosok gigi karena menghilangkan bau yang dari tidurnya, itu menjadi tidak makruh. Kenapa? Karena sebab kenapa kok bagi orang yang berpuasa setelah zawal itu makruh diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Ya. Dan ya, bau mulut dari orang yang berpuasa itu lebih Allah atau lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma misk, minyak kasturi ya. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala aroma dari orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Tetapi ini yang baunya berasal dari puasa, bukan bau yang berasal dari tidur. Karenanya di sini disebutkan kalau baunya itu dari tidur maka menjadi tidak makruh. Karena kalau orang puasa kemudian tidur kemudian bersiwak maka itu tidak makruh. Nah, ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, dan ini lebih dipilih oleh Imam An-Nawawi, bahwasanya bersiwak itu tidak makruh secara mutlak. Artinya setelah zawal pun tidak makruh. Dan pendapat ini pula lah yang dipilih oleh 3 imam yang lain. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah, Malikiyah, kemudian Imam Ahmad itu tidak makruh. Wallahu taala a'lam. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah makruh kalau umpamanya itu adalah makruh? Makruhnya ini sampai dia berbuka atau sampai matahari telah tenggelam. Maka ini juga berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan sampai berbuka, artinya meskipun sudah matahari sudah tenggelam tapi belum berbuka, nih, sudah adzan tapi belum berbuka, nih, maka mau siwak diperbolehkan. Tetapi ada yang mengatakan enggak, tetap nunggu berbuka. Kenapa? Karena hadis menyebutkan orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa kan kaitannya dengan buka, nih, dengan buka, sehingga tetap dianjurkan untuk tidak bersiwak sampai dia berbuka. Baik. Kemudian beliau melanjutkan wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Dan siwak itu lebih ditekankan lagi. Jadi siwak itu kapanpun itu dianjurkan. Karena memperbanyak siwak itu bagus, tetapi lebih ditekankan dalam 3 keadaan. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin aw ghairihi, yaitu ketika keadaan mulut telah berubah menjadi bau karena azmin. Azmin itu adalah as-sukut at-tawil, karena tidak digunakan untuk berbicara, diam, atau lama tidak digunakan untuk makan. Jadi kalau lama nggak makan atau
seperti orang yang berpuasa misalnya, atau diam sampai lama ya. Itu biasanya mulut berubah sehingga bisa jadi kemudian mengeluarkan bau. Wa ghairihi atau yang lainnya. Termasuk contoh yang lainnya itu adalah kalau kita memakan makanan yang bisa menyebabkan bau mulut. Seperti misalnya jengkol, ya, pete, atau makanan-makanan yang lain, bawang misalnya, itu kan juga baunya sangat menyengat. Atau misalnya kalau ada seorang muslim yang masih belum meninggalkan rokok, maka sangat dianjurkan sekali, karena rokok juga meninggalkan bekas bau yang luar biasa itu. Yang sangat disayangkan sekali sebagian kaum muslimin justru malah terutama di kampung-kampung. Kalau di sini semoga tidak, semoga tidak. Insya Allah tidak ada, dan kami juga tidak menjumpai kayaknya. Tapi kalau di kampung saya itu masya Allah ya, terutama pas puasa ada buka bersama di masjid. Setelah buka, karena datang ke masjid sudah dalam keadaan wudu, ya, makan kurma, itu nunggu iqomah sebagian merokok. Kemudian setelah merokok langsung sholat begitu saja. Nah, maka ini alangkah baiknya kalau belum bisa meninggalkan rokok, ya, meskipun sebenarnya ya mayoritas dari ulama di zaman sekarang itu mengharamkan, ya, maka seharusnya kalau belum bisa meninggalkan, ya, seminimal-minimalnya sebelum sholat ya, bisa membersihkan mulutnya terlebih dahulu. Kemudian keadaan yang kedua, yaitu ketika bangun dari tidur, itu juga sangat dianjurkan sekali. Kemudian yang ketiga, dan ini ketika bangun tidur, itu berdasarkan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau diceritakan tentang beliau, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza staiqadha istaka. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau apabila bangun dari tidurnya beliau bersiwak. Dalam riwayat yang lain, yasusu fahu bisiwak, beliau menggosok, ya, mulutnya dengan siwak ketika bangun tidur. Sehingga kita hadirkan niat ini, yaitu untuk meniru Nabi, bukan hanya sekedar untuk membersihkan mulut, tetapi karena Nabi melakukan ini, kita berusaha untuk menirunya. Kemudian yang ketiga, wa indal qiyami ila shalah. Ketika hendak menunaikan sholat, hendak mendirikan sholat, maka juga dianjurkan untuk bersiwak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Sekiranya tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak menunaikan sholat. Masya Allah ya. Jadi kalau mau sholat, kalau bisa bersiwak, maka bersiwak. Dan siwak tidak terbatas hanya dengan siwak, atau kalau kita mungkin sebaliknya, tidak terbatas dengan sikat kemudian pakai odol, maka bisa menggunakan yang lain. Bisa dengan kalau di sini disebutkan oleh Abu Bakar Al-Husaini Asy-Syafi'i rahimahullah, yang terbaik itu menggunakan kayu arok. Kayu arok itu adalah kayu batang dari pohon arok, yaitu siwak yang kita kenal itu. Jadi cabangnya kita potong, kemudian dilembutkan, digigit atau diremah-remah, ya, sampai
sampai membentuk cabang-cabang seperti sikat itu. Dikunyah misalnya, kayu siwak yang kita kenal. Yang terbaik dengan menggunakan itu. Tetapi kalau tidak ada, maka bisa dengan apapun, termasuk dengan kain misalnya, itu juga bisa. Atau dengan benda-benda yang lain. Atau dengan sikat gigi, sikat gigi tanpa odol misalnya, itu pun termasuk atau bisa disebut dengan kita sedang bersiwak. Namun yang terbaik dengan siwak. Nah, bahkan dianjurkan pula untuk bersiwak, dan ini mungkin susah dipraktekkan kalau kita tidak menggunakan kayu batang siwak ya. Termasuk juga dianjurkan untuk siwak, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Baik itu sunnah yang dikerjakan sekali atau sunnah yang dikerjakan berkali-kali dalam satu waktu. Contohnya sholat duha atau sholat taraweh, itu kan berkali-kali. Maka dianjurkan sebelum takbir kita bersiwak. Itu ada kelebihan pahala. Jadi misalnya setelah salam sholat taraweh bangkit lagi. Ini kalau kita punya siwak itu mudah. Tapi kalau pakai sikat gigi kan repot ya. Jadi setelah imam salam keluar dulu ke kamar mandi gosok gigi atau ke tempat wudhu gosok gigi, itu repot ya. Nanti ketinggalan shaf pertama. Ya, maka tidak mengapa tidak bersiwak. Tapi kalau mau bersiwak itu keutamaannya sangat besar. Artinya di antara pokoknya kalau setiap kita mau memulai sholat, kemudian kita mengawalinya dengan bersiwak, berarti kita telah mengamalkan hadis dari Nabi ini, yaitu di mana beliau mendorong agar umatnya itu mengawali sholat dengan bersiwak. Terlebih tadi di muka telah disebutkan bahwasanya siwak itu dapat mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu 3 keadaan yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala, yaitu ketika kita mendapati mulut yang tidak sedap dengan berbagai macam alasan, maka kita dianjurkan untuk bersiwak. Kemudian yang kedua, ketika bangun tidur. Kemudian yang ketiga, saat akan menunaikan sholat. Kemudian ditambahkan oleh Imam Abu Bakar Al-Husaini Asy-Syafi'i rahimahullah, juga disunnahkan sebelum berwudu. Sebelum berwudu juga sunnah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak saat berwudu. Kemudian yang berikutnya termasuk yang dianjurkan pula adalah sebelum membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, juga ketika termasuk saat masuk rumah. Jadi masuk rumah sebelum bertemu dengan keluarga, sebelum berbicara dengan pasangan, main-main dengan anak, itu juga dianjurkan untuk bersiwak. Dan ini masya Allah ya, sekali lagi itu mungkin sulit dipraktekkan kalau dalam mindset kita yang namanya gosok gigi itu harus menggunakan sikat gigi. Maka boleh dengan menggunakan hal-hal yang lain. Bisa dengan kain atau mungkin dengan tisu basah misalnya, itu juga tidak mengapa. Atau dengan, kalau tisu biasa mungkin akan hancur mungkin bisa tertelan.
atau dengan ya sapu tangan ya, dan yang lainnya tidak mengapa. Baik, juga dengan tangan juga tidak mengapa ya. Tangan biasa. Hanya saja kalau dengan tangan ya, mungkin harus dicuci setelahnya ya. Khawatirnya kalau nggak dicuci ya, tangannya yang menjadi bau. Dan keistimewaan dari siwak ya, adalah ya, dia kalau digunakan, khususnya kalau penggunaan pertama kali ya, dia bisa menyamarkan bau. Artinya bau yang keluar ya, dari bekas dari menggosok ya, itu tidak begitu kentara. Meskipun tetap dianjurkan agar siwak itu bisa dipakai lagi setelah digunakan, itu dibasuh dengan air. Juga dianjurkan ketika seseorang ingin tidur, mau tidur juga dianjurkan untuk menggosok gigi. Ini telah masuk waktu Isya, mungkin kajian kita di malam hari ini ya, kita cukupkan sampai di sini ya, yaitu bab tentang bersiwak ya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkannya ya, Insya Allah berikutnya kita akan masuk bab baru ya, masuk pembahasan tentang berwudu ya. Mulai dari rukun-rukunnya, kemudian nanti sunah-sunahnya apa saja, insyaallah jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan mengizinkan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semakin bisa memahami tentang ajaran-ajaran Islam dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.